kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Wow, luar biasa. Sekali lagi shalom. Wow, dahsyat ya. Di tempat ini ada 1000 orang dan akan digenapi. Ya, saya percaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kelemahanlah nyata kuasa Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, sebetulnya saya ini kan lagi flu sebetulnya ya, lagi flu, kurang enak badan, meriang ya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Yang kemarin sore saya bilang ke Pak Salomo, ayo kita makan bakso. Siapa tahu masih ada rasa atau tidak ya. Kalau tidak ada rasa berarti nanti dibawa ke galang. Tapi puji Tuhan tetap masih ada rasa ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua kita sehat, amin. Wow, semua sehat diberkati Tuhan. Sampai hari ini Ebenezer, Allah menyertai kita, Allah memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2. Mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepak-ngepak rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu yang manusia dunia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagaimana kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya beri tema Bapak Ibu, rahasia hidup bahagia. Ya. Jadi saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini, pernikahan-pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan-pernikahan atau rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, bahwa pernikahan lembaga yang pertama yang disahkan oleh Tuhan di Taman Eden adalah pernikahan. Adam dan Hawa, mereka diberkati di Taman Eden. Mereka dikatakan beranak cuculah. Itu sebabnya bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Dan Tuhan mau supaya pernikahan-pernikahan kita atau rumah tangga yang ada di tempat ini menjadi keluarga yang bahagia. Katakan amin. Menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang dipulihkan, menjadi keluarga yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, keluarga yang mencerminkan kasih Allah. Dan saya percaya jemaat GKRI Tiban 5 kita menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bagaimana rahasia keluarga bahagia. Nah yang pertama, bahwa suami istri, anak-anak harus menjalankan peran mereka masing-masing dengan baik dan benar. Nah, mari kita buka, mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi saudaraku, rahasia keluarga bahagia yang pertama dikatakan ini adalah peran istri. Mau dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin seorang istri tunduk kepada suaminya?
saat ini adalah emansipasi wanita. Ya. Bagaimana mungkin seorang istri tunduk kepada suami apalagi penghasilannya lebih tinggi? Banyak saudaraku saat ini istri-istri karena penghasilannya lebih tinggi, dia tidak mau tunduk kepada suami, dia mau suka-suka kepada suami, dia tidak mau taat kepada suami. Tetapi hari ini Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi yang pertama saudaraku, bagaimana seorang istri bisa tunduk kepada suami? Yang pertama, tunduklah kepada Tuhan. Seorang istri kalau dia tunduk kepada Tuhan, seorang istri yang takut akan Tuhan, seorang istri yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia pasti tunduk kepada Tuhan. Katakan amin. Dia pasti tunduk kepada suaminya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan mungkin seorang istri tunduk kepada suami. Tidak akan mungkin seorang istri bisa tunduk kepada suami kalau dia tidak terlebih dahulu menundukkan diri kepada Tuhan. Saudara, kamus bahasa Indonesia dikatakan tunduk itu adalah kepatuhan atau ketaatan. Tuhan mau supaya istri-istri zaman sekarang ini tunduklah kepada suamimu. Katakan amin. Tunduklah kepada suamimu. Nah, beberapa waktu lalu saudara, ada seorang istri sedang melayani lewat telepon, ya. Dia adalah di luar kota, bukan di Batam, ya. Dia kenal saya di Facebook. Dia bilang, ibu adalah pendeta hamba Tuhan. Ya, saya hamba Tuhan. Hari Minggu sore kemarin dia telepon saya. Jadi saudara, dia bercerita kepada saya, dia ketika kami ada 1,5 jam kami bercerita, dia curhat kepada saya. Dia bilang, suami saya berselingkuh, ya. Suami saya menggadaikan motor, saya yang membayarnya. Suami saya memaki-maki saya, suami saya mengatakan saya, ya kalau Bapak Ibu L katanya, ya Bapak Ibu tahu, untuk mengucapkannya aja saya rasa enggan. Ya. Padahal ibu tahu saya diambil dari keluarga saya baik-baik. Bagaimana mungkin saya bagaimana mungkin saya tunduk kepada suami saya yang jahat? Suami saya penuh dengan kejahatan. Suami saya suka pukul. Suami saya suka maki-maki saya di depan anak. Saudara bayangkan bagaimana hati seorang istri ketika diperlakukan suami demikian. Jadi saudara, ketika kami beberapa tahun lalu kami belajar MTC, saudara, Pastor Martinus sebagai ketua sinode kita waktu itu mengajarkan tentang keluarga, ya, supaya keluarga hamba-hamba Tuhan juga bahagia, supaya hamba-hamba Tuhan juga mengalami kebahagiaan dalam rumah tangganya, bahkan setiap orang yang hadir MTC pun bahagia rumah tangganya. Jadi saudara, ketika itu kami terima pengurapan dari Tuhan untuk mengimpartasikan kepada jemaat supaya setiap jemaat mengalami kebahagiaan dalam rumah tangganya. Jadi saudara, ketika ibu dicurhat kepada saya katakan, ibu, saya mau bercerai. Saya mau tinggalkan suami saya. Bahkan dia katakan, ibu, saya sudah tidak tahan lagi menikah dengan bapak ini. Saya sudah menikah dengan dia ada 10 tahun. Lebih baik saya sudah doakan suami saya supaya mati segera. Saya doakan suami saya supaya ditabrak mobil. Kalau di jalan dia kena tabrak, matilah di jalan. Saya lebih baik janda. Kalau mungkin saya janda, saya bisa besarkan anak saya dan bisa saya mungkin tenang hidup saya. Nah, beberapa waktu lalu saudara, saya sampaikan firman Tuhan ini. 1 Petrus 3, 1-7 adalah jawaban daripada ibu. Jadi saudara, ketika saya sampaikan, ibu ini menangis sekencang-kencangnya. Ibu ini mencurahkan isi hatinya dan menangis. Saya bilang, lebih baik ibu menangis sajalah. Saya katakan, ubahlah doamu. Kalau doamu selama ini kau mengutuk suami, kalau selama ini mungkin engkau terluka dengan suamimu, mungkin selama ini doamu doa mencabut nyawa, ya. Jadi itu doa mencabut nyawa. Ketika dikatakan suami saya mati tabrak mobil lah supaya dia mati, itu doa mencabut nyawa. Ubahlah doamu, ibu, katakanlah suamiku diberkati, sekalipun dia jahat, sekalipun dia belum mengenal Tuhan, berkatilah dia, doakanlah dia, lepaskan pengampunan. Akhirnya saudara ibu, saya menerima pelepasan. Saya undang terima Yesus pelepasan. Dosa-dosanya dosa-dosanya saya doakan. Akhirnya ibu ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengampuni suaminya. Tadi malam dia telepon saya juga, ya, cuma saya nggak dengar. Akhirnya ibu ini dipulihkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang istri apabila dilukai, seorang istri apabila tersakiti, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apabila dia datang kepada Tuhan, apabila berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doanya. Amin.
Beberapa waktu lalu saudara sering banyak kami layani keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan Tuhan. Tapi saya tidak perlu sebut nama mereka masing-masing, cukup dengan Tuhan. Ya, ada banyak keluarga-keluarga yang disembuhkan Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan lewat pelayanan kami. Karena apa? Karena kami mau dipakai oleh Tuhan dan kita semua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ayat yang pertama, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi benarlah firman Tuhan ini, ibu-ibu. Saya tahu memang tunduk itu tidak mudah. Apalagi suami kita belum bertobat, berkata kasar kepada kita, berkata buruk tentang kita, melukai hati kita. Tetapi firman Tuhan Allah katakan bahwa di Efesus memang itulah yang demikian. Memang seperti itulah yang seharusnya kita harus tunduk kepada suami kita dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa perkataan suami kita dimenangkan oleh Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita. Ketika mungkin kita dimarahi, otomatis saudaraku kedagingan kita bisa melawan, ya. Emosi kita bisa memuncak. Tetapi Tuhan katakan di sini, tunduklah kepada mereka, ya. Dengan saudara dikatakan dengan perbuatan kita, suami kita dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Dengan sikapmu, perbuatanmu, suamimu dimenangkan untuk Tuhan. Tidak perlu banyak bicara. Ketika dia marah, diam saja. Ketika dia emosi, diam aja. Sekalipun dalam hati mau melawan, mau bergejolak dalam hati. Tapi saya percaya, semua ibu-ibu yang ada di tempat ini, engkau mampu tunduk kepada suamimu, sekalipun suamimu belum bertobat. Katakan amin. Siapa di sini yang sudah menikah 15 tahun? 15 tahun. Wah, luar biasa. Siapa di sini yang sudah menikah 25 tahun? Wah, harusnya kita sudah merayakan ulang tahun pernikahan perak, ya. Harusnya dirayakan itu, Bu Roida, supaya kita mendoakan tua bersama. Jadi saudara, kepada ibu ini saya katakan, engkau harus tua bersama dengan suamimu. Engkau tidak boleh janda, gak enak jadi janda. Ya, ada beberapa waktu lalu teman kami hamba Tuhan yang bersaksi bahwa ibu ini janda, suaminya sudah dipanggil Tuhan. Dia berkata ketika dia bersaksi, ibu-ibu jangan doakan suamimu cepat mati. Saya pikir siapa hamba Tuhan mendoakan suaminya cepat mati? Gak ada dalam hati saya, ya. Jadi waktu itu saudara, ada seorang papa lagi yang bilang, Bu, ibu cabut perkataanmu. Gak ada istri-istri di sini yang mendoakan suaminya cepat mati, apalagi hamba Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang demikian, ya. Jadi kalaupun ada masalah, jangan doamu mencabut nyawa suamimu, amin. Dikutukilah dia, cepat dia mati, enggak. Tapi doamu, Tuhan berkatilah suami saya mau tua bersama dengan suami saya, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sampai masa batasnya patuh tubuh bahu. Amin. Sampai kita tua bersama, gak enak jadi janda. Dia ibu ini berkata dia mau nyalakan lampu gak bisa. Ya, dia harus panggil tetangga untuk menyalakan lampu kalau lampunya rusak. Kalau ada mengangkat barang yang berat, katanya harus panggil tetangga. Jadi gak enak janda. Jangan doakan suamimu cepat mati, ya. Amin. Ibu-ibu. Ya. Jadi saudaraku, dengan tanpa perkataan suami kita dimenangkan, tanpa kita banyak bicara, tapi sikap kita manis, sikap kita baik, sikap kita hormat kepada suami kita, maka suami kita melihat betapa murni dan salehnya hidup istriku. Ayat yang kedua, murni dan salehnya hidupnya. Ibu-ibu GKRI, hidupmu murni dan saleh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Murni dan saleh. Arti murni saudaraku itu tulus, ya, hatinya murni, hatinya baik, hatinya manis. Sekalipun disakiti suami, tetap mengampuni. Sekalipun dia mengalami terluka dari suaminya, tetap mengampuni. Saleh hidupnya suka beribadah, suka berbuat baik. Sekalipun hal-hal sekitarnya tidak baik, tapi dia suka berbuat baik. Hidup murni dan saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan suami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat yang ketiga, 1, 2, 3, ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Wah, ini dia saudara. Jadi saudara, ternyata seorang istri dikatakan perhiasan kita bukanlah secara lahiriah, tapi saya mau katakan bagi ibu-ibu, perhiasan
sekalipun itu tidak penting. Artinya sekalipun itu tidak nomor satu, ya. Tetapi penampilan kita sebagai istri, sebagai wanita pun itu sangat penting. Katakan amin. Penampilan kita sebagai istri juga perlu di-upgrade, ibu-ibu. Ya, perlu kita cantik, perlu kita indah. Coba siapa di sini istri yang mau kumal-kumal terus? Jangankan kita sendiri, suami kita kan bosan melihat kita kalau kita kumal terus. Jadi kita seorang istri perlu kita cantik, perlu kita indah. Memang itu bukan nomor satu, memang itu bukan nomor one dalam hidup kita. Tetapi manusia batinnya kita diperbarui dari hari ke hari. Manusia batinnya kita diperbarui oleh firman, itu yang terutama. Tapi saya mau katakan jemaat di hari ibu-ibu di tempat ini, engkau perlu memperbarui penampilanmu juga. Engkau juga perlu cantik, engkau juga perlu indah. Supaya apa? Supaya diri kita sendiri saja tidak bosan, apalagi orang lain. Karena kan kita bisa bosan loh dengan penampilan kita. Aduh kok gini-gini terus ya. Makanya kita ibu-ibu perlu potong rambut lah biar cantik ya kan. Coba dulu lihat, angkat tangan dulu istri-istri di sini. Istri-istri, coba angkat tangan yang tinggi-tinggi istri atau wow. Perlu penampilan cantik dan indah ya. Kita perlu mungkin ya. Kadang-kadang kalau istri ini kan terlalu pelit terhadap diri sendiri. Benar gak ibu-ibu? Kadang-kadang, aduh, kalau saya beli baju, kalau saya beli ini, sudah cukup untuk belanja ini, sudah cukup beli susu saya. Perlu ibu-ibu, penampilan kita perlu di-upgrade, perlu kita berubah ya. Saya bisa melihat Kak Ibu, ada seorang ibu, saya nggak usah sebutlah namanya ya. Tapi hari-hari kadang-kadang melihat dia, oh benar juga ya, dia kadang-kadang luar biasa dia. Penampilannya cantik, artinya bukan mahal Pak ibu-ibu, gak perlu harus mahal-mahal, sederhana saja ya. Jadi kita perlu pakai bedak yang ya dibedain wajahnya, ya kan, ukir alisnya, benar. Dulu saudara, ketika kami di STT, kami diajarkan untuk penampilan sederhana, ya. Jadi pakai lipstik itu nggak boleh tebal, alis pun nggak boleh diukir-ukir, ya kan. Pakai bedak seadanya saja. Jadi itu terbawa dalam pelayanan, ya. Kadang-kadang dulu saya kalau pelayanan karena nggak pakai lipstik, biasa aja sederhana gitu ya. Kan diajarkan demikian. Tapi beberapa tahun lalu saudara itu Ibu Rida Pastor Rida, ketika aku masih bersama dengan beliau, dia panggil saya ke kantor, ya. Ibu lihat sini, dibedainnya saya, ya. Mungkin dia udah lihat minggu lalu, ya kan. Dibawanya bedak, dibawanya lipstik, dibawanya alis, ya. Saya diukir alis saya di kantor. Terus bedak, saya dibedain di lipstik. Nah, minggu depan buatlah seperti ini. Jadi betul saudara, minggu depan saya sudah ukir alis saya sekalipun nggak rata, sekalipun masih kiri kanan nggak rata, nggak rapi, nggak apa-apa. Yang penting ada dia supaya cantik kita. Yang terutama ibu, kalau kita cantik, itu cantik untuk Tuhan. Amin. Kalau kita cantik, itu cantik untuk suami. Ya. Kalau kita cantik pun itu untuk diri kita sendiri. Jadi nggak perlu kita saudara untuk minder, aduh apa kata orang nanti kalau saya pakai bedak, pakai lipstik, pakai alis ya. Jadi kalau ada duit nggak apa-apa, perlu berpenampilan cantik itu. Ya. Jangan kumal terus ya. Suami sudah pergi kerja ditinggal, mungkin kalau istri kan masih mempersiapkan sarapan suami ya, sarapan anak-anak gitu. Jadi ditinggalkan masih belum mandi, masih kumal bau-bau langsung masak ya. Pulang kerja juga seperti itu, jangan ibu-ibu ya. Ketika pulang suami kita udah mandi, udah cantik, ya kita udah pakai bedak bagi ya kalau mungkin pekerja ya nggak beda ya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga perlu kita cantik di mata Tuhan dan cantik di mata suami. Sehingga apa ibu-ibu ini masih ibu-ibu ya, jangan merasa aman laki-laki, nanti laki-laki aja ya. Oh ini terus istri-istri sapi suami dalam hati, oh ini istri semua. Gak ada untuk suami ya. Jadi bapak ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai istri kita harus berpenampilan cantik, indah di mata Tuhan dan juga indah di mata suami ya. Kenapa saudaraku, ketika suami kita benar ya ibu-ibu, ketika dia di kantor mungkin lihat wanita-wanita lain bisa tergoda. Tapi saya percaya suami-suami di sini tidak ada yang tergoda. Katakan amin bapak-bapak. Angkat dulu tangannya, siapa di sini bapak-bapak? Suami, jangan tergoda dengan istri orang. Jangan tergoda dengan laki-laki wanita-wanita lain. Ya.
Jangan sampai terjadi ada will dan pilih. Kenapa? Karena rumah tangga kita yang bahagia, bagaimana mungkin bahagia kalau kita masing-masing yang saling melukai, terluka dengan suami, terluka dengan istri. Oh my God, pernikahan di neraka lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Tapi puji Tuhan kepada Tuhan yang ada di tempat ini, semua jemaat-jemaat di tempat ini setia pada pasangannya. Katakan amin. Wow. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhiasan kita ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi perhiasan ialah manusia dunia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lembut, yang terang dan sangat berharga di mata Allah. Jadi perhiasan kita sebagai wanita, perhiasan kita sebagai istri, perhiasan kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan adalah manusia bagian kita yang tersembunyi, yang diperbarui dari hari ke hari, yang berasal dari roh yang lembut dan tenteram. Itu berharga di mata Allah. Saya percaya nih wanita-wanita yang ada di sini, manusia batinyamu dari hari ke hari diperbaharui untuk Tuhan. Katakan amin. Diperbaharui. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan itu sangat berharga di mata Allah. Kita ini adalah wanita-wanita yang berharga di mata Allah. Kita ini adalah istri-istri yang berharga di mata Allah. Itu sebabnya suami-suami kasihlah istrimu. Katakan amin. Kasihlah istrimu. Jangan saudaraku dikatakan, ketika dikatakan tunduk kepada suami, kita suami itu hidup semena-mena terhadap istri, ya. Jadi saudaraku dikatakan di sini perhiasan kita adalah manusia batiniah kita yang berasal dari roh yang lembut dan tenteram. Jadi semua yang ada di tempat ini ibu-ibu memiliki roh yang lembut dan tenteram, ya. Mudah diatur, jangan suka membangkang, jangan suka melawan, ya. Karena saya percaya wanita-wanitanya Tuhan itu berharga di mata Allah. Kenapa? Dia memiliki roh yang lembutan dan tenteram, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang berikutnya kita baca bersama-sama, ayat yang kelima, 1, 2 ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, ya. Jadi saudaraku dikatakan demikianlah perempuan-perempuan kudus zaman dahulu. Mereka saudaraku dikatakan berhiaskan, saudaraku, manusia batinnya mereka, bukanlah yang lahiriah. Saudara, saya tadi katakan bahwa perlu kita berpenampilan indah, tapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk berpenampilan indah. Amin. Jangan sampai kita berhutang, ada orang saudara tapi tidak di sini, ya, tidak di sini, itu di luar sana. Demi berpenampilan cantik dan eksis, dia berhutang, ya kan? Tapi tidak ada di sini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa demikianlah perempuan-perempuan kudus. Saya percaya bahwa kita ada di sini wanita-wanita kudusnya Tuhan yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Bahwa kita itu dikatakan bahwa bukan lagi perhiasan duniawi, tetapi batinnya kita dari hari ke hari memiliki roh yang lembut dan tertib. Itu berharga di mata Allah. Nah itu saudara yang kelima. Kita yang keenam kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi saudara dikatakan Sarah ini adalah gambaran kita istri-istri. Saking hormatnya kepada suaminya, dia panggil suaminya itu tuan, ya. Jadi saudara, tapi tidak perlu saudara panggil kepada suami saudara tuan, ya. Monggo tuan. Ketika pulang kerja, monggo tuan. Ketika sudah mau pergi kerja, silahkan tuan. Kan nggak perlu, ya, nggak perlu. Jadi kalau nanti Pak Andres pulang kerja, nanti tiba-tiba Ibu Yuli bilang, monggo tuan. Nanti Pak Andres terkejut ya, ada apa dengan istri saya ini, ya kan? Ya puji Tuhan. Jadi tidak perlu, yang penting hormat segan kepada suami, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya jikalau rahasia kebahagiaan dalam keluarga itu bahwa istri kita harus berperan, tunduklah kepada suami kita. Nah yang kedua, hidup murni dan saleh di hadapan Tuhan. Jangan perhiaskan manusia lahiriah kita, tapi manusia batiniah kita. Dan hormat kepada suami, ya, sama seperti Sarah, hormat kepada tuannya, kepada Abraham. Nah ini dia kepada suami, ya, siap-siap suami. Mari kita baca semua yang suami-suami.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Yang suami-suami ya, yang kencang. 1, 2, 3 ya. Hiduplah bersama dengan istrimu sebagai mantra mereka sebagai teman berwaris. Wow, luar biasa. Coba dulu saya pakul dulu baca yang kencang. 1, 2, 3 ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya. Jadi saudara katakan supaya doamu tidak terhalang, supaya doamu dijawab Tuhan. Dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi saudaraku, jikalau coba saudaraku Bapak Ibu cek dulu, doanya enggak terhalang. Jangan-jangan tidak hidup bijaksana dengan istrimu. Ya. Tapi saudaraku dikatakan di sini ayat yang ke-7, demikianlah juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jangan semena-mena terhadap istrimu. Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada istrimu. Ada saudara ketika seorang suami ketika ada masalah langsung baku hantam, pupak ya, langsung dipukul istrinya, langsung marah-marah, emosi tak terkendali. Tapi saya percaya suami-suami ada di sini hidup bijaksana dengan istrinya. Coba dulu peluk istrinya, ya. Suami-suami peluk dulu istrimu. Ya, ini pengtabaran bukan mau makin berdiri. Ini bagaimana ini? Tepuk tangan dulu. Tuh. Ada apa enggak? Oh, enggak ada ya. Pasti murah maksud saya. Gak ada suami ya. Oh, karena apa? Karena mereka termasuk keluarga yang dituakan, ya, sudah punya cucu, ya. Artinya mereka sudah lama dalam pernikahan. Tadinya saya mau panggil wawancara, tapi gak ada suami, ya. Jadi bagaimana indahnya dalam pernikahan, ya. Jadi saudara saya bersyukur ya. Jadi saya dengan suami, dengan Pak Salomo kan sudah 10 tahun menikah, ya. Saya bersyukur bahwa dia setiap hari dia selalu mengatakan kepada saya, sayang-sayangku, gak pernah lepas. Cinta-cintaku, iya benar, iya. Saya gak ngada-ngada, gak menambahin, benar. Tiap hari pasti dia bilang, sayang-sayangku, cinta-cintaku. Jadi Pak adanya bentuk yang lain. Seperti itu. Kadang-kadang dia siap berdoa, ya kan, berdoa ya. Kadang-kadang kita kan kadang doa bersama, tapi ada waktunya doa terpisah ya. Saya kadang-kadang di gereja berdoa, dia di kamar. Habis doa dia pasti peluk saya. Istriku ini, terima kasih kehadiranmu dalam hidupku. Seperti itu tiap hari. Kadang-kadang nggak terhitung seperti itu. Jadi coba saya mau tanya nih Pak Fernandes, kapan terakhir Pak mengatakan I love you kepada ibu ini? Hah? Minggu yang lalu. Tadi pagi ya, luar biasa. Ya, kalau para nikah kapan Pak terakhir bilang I love you kepada istri? Selalu. Luar biasa. Ya, luar biasa I love you. Ya, kadang-kadang juga Pak Salomo gitu, my wife, ya luar biasa. Ini my God, gitu ya, luar biasa. Makanya istri-istri yang disayang oleh suaminya, dia makin cantik Bapak Ibu. Coba aja istri itu. Pasti ada kata-kata cinta tiap hari di rumah. I love you sayangku, saya bahagia bersamamu, saya bersyukur memilikimu, ya kan? Itu. Jadi istri-istri nampak itu, istri-istri yang bahagia di rumah, dia nampak itu makin muda hidupnya, makin muda wajahnya, berseri-seri. Ya. Kalau Pak Dirman dulu Pak, kapan terakhir mengatakan kepada ibu? Karena mereka baru ulang tahun pernikahan mereka kemarin. Coba makin berdiri dulu Pak. Kapan terakhir Pak mengucapkan I love you? Udah lupa. Sudah lupa. Coba berdiri dulu Pak, sama ibu berpelukan dulu I love you. Ayo Pak. Makin berdiri Bu. Coba I love you sayangku.
tempat lain ya, dosa. Tapi kalau kepada pasangan sendiri, itu justru diberkati Tuhan. Tuhan melihat, wow, keluarga Pak Dirman itu benar-benar keluarga yang apa? Yang sungguh harmonis, yang sungguh-sungguh pasangan satu dengan yang lain. Siapa di sini baru menikah? Mungkin 3 bulan, 2 bulan. Oh, anaknya Pak Galung juga. Ya, tadi saya mau wawancara mereka yang menikah sudah lama dan juga menikah yang baru. Ya, jadi saudaraku, saya percaya bahwa di dalam pernikahan pasti ada masalah. Ya, saya dulu saudaraku pernah ada hamba Tuhan mengatakan kepada saya, menikah itu gak enak. Padahal hamba Tuhan sendiri loh. Sampai saya pernah takut untuk menikah. Menikah itu enaknya 3 bulan. Gak tahu Bapak Ibu enaknya menikah 3 bulan atau sampai hari ini? Sampai hari ini. Lebih cinta lagi. Iya benar ya. Jadi saudaraku, saya waktu hamba Tuhan itu berkata, saya takut untuk menikah. Gimana nanti ya kalau saya menikah dengan pasangan hamba Tuhan lagi, saya gak jadi cermin suami saya pun gak jadi cermin, berantem pula di depan jemaat suami istri. Takut saya menikah pada waktu itu. Saya ambil keputusan kalau saya menikah melajang aja seperti Paulus ya. Tapi ternyata saya tidak punya karunia untuk melajang, karunia saya untuk menikah ya. Jadi saudaraku, dikatakan orang ini berkata menikah itu enaknya 3 bulan. Setelah itu udah jalan fungsi masing-masing aja dah. Ya, ketika pulang dari pekerjaan atau dari mana, udah di mana mama, ya segitu aja. Gak ada sesuatu yang berbeda. Oh, saya pikir luar biasa. Ini hamba Tuhan kalau ini didengar jemaat demikian, nanti jemaat bisa tawar hati sedalam hati saya. Tapi syukurlah saya tidak tawar hati pada waktu itu. Saya tetap mengambil keputusan untuk menikah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana. Engkau tahu bahwa kami ini wanita diciptakan memang dari satu sisi kami adalah wanita memang. Karena dikatakan di situ kasih. Coba kita baca dulu. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi memang kita ini kadang-kadang dari satu sisi kita adalah wanita lemah, tapi dari satu sisi lain kita adalah wanita hebat. Katakan amin. Kita adalah wanita-wanita yang murapi, yang berjalan dalam kasih Kristus, yang berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Itulah wanita-wanitanya Tuhan. Itulah istri-istri yang takut akan Tuhan. Jadi saudara ibu-ibu di tempat ini, engkau akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sekalipun ada masalah dalam rumah tanggamu, sekalipun ada persoalan dalam pernikahanmu, percayalah engkau berjalan dalam kasih Kristus, maka kemenangan demi kemenangan engkau akan alami. Bahkan ketika Tuhan izinkan masalah dalam keluarga dan rumah tanggamu, engkau pun bisa dipakai Tuhan menjadi berkat kesaksian bagi orang lain yang mengalami hal yang sama dengan engkau. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang kadang-kadang kita wanita ini lemah, tapi percayalah kita punya suami yang kuat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah saudara yang kedua dikatakan yang pertama kepada suami, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi hormatilah mereka. Saudara, bagaimana cara suami menghormati istri? Saya mau tanya dulu. Ya, Pak Sitompul Pak, bagaimana cara Pak Sitompul menghormati Ibu Lis dulu sebagai istri? Mengasihi dia, menyayangi dan menghargai dia. Iya benar, menyayangi, mengasihi dan merawat. Ya, itu seorang suami. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu kita menghargai istri, suami harus mempercayakan keuangan kepada istri. Katakan amin suami-suami. Salah satu cara kau menghormati istrimu, memberikan seluruh gajimu kepada istri. Jadi saudara, ketika kami belajar tesis saudara, itu pertanyaan dari Pak Salomo, Pastor Salomo, dia tanya kepada Pak Martinus, Pak, bagaimana kalau seorang istri tidak dipercaya oleh suaminya mengelola keuangan? Pastor Martinus dia jawab, ada juga katanya hamba Tuhan yang demikian. Wah, saya terkejut. Ada pula hamba Tuhan yang demikian. Benar ya Pak Andres ya? Ada hamba Tuhan katanya juga demikian. Tapi saya dan Pak Salomo Bapak Ibu, dalam hal keuangan saya yang mengelola seluruhnya. Bahkan nomor ATM pun dia tidak tahu. Benar. Kadang-kadang sudah saya ajarin, bilang kadang-kadang kalau ada kepepet waktu apa udah ambilkan duit itu, saya bilang, gak tahu saya. Aduh, jangan sekali.
saya bilang. Itu saking polosnya. Ya. Dia bilang kalau nanti aku yang pegang duit, tak kemana-mana nanti saya katanya. Jadi kalau dia butuh uang, ya dia baru minta. Kalau dia perlu, baru dia minta uang. Jadi saudara, jangan kebalik bapak-bapak. Jangan kau yang pegang duit. Jangan kau tidak percaya kepada istrimu. Itu dosa. Coba saudara, kalau seorang istri mau belanja hari ini, Pak, minta mau belanja. Oh my God, betapa tersisanya seorang istri demikian. Dikasihnya 20.000 belanja hari ini. Dia pusing mengelola, aduh, belum lagi uang jajan anak, belum lagi memikirkan tuh, ini apalagi cabai, apalagi bawang naik, bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak kan nggak pernah belanja, tapi ibu-ibu tahu harga ini naik, cabai naik, tomat naik. Kalau sempat, tapi percayalah bapak-bapak, kalau kau mempercayai istrimu, itu salah satu kau menghormati istrimu. Hormatilah istrimu. Saya berpikir begini ya, kita ini kan seorang istri yang sudah masuk ke keluarga suami, ya. Jadi kita dibesarkan dibesarkan orang tua, dibesarkan keluarga orang tua kita lah ya. Kita meninggalkan orang tua kita masuk ke keluarga suami. Jadi di keluarga suami, istri melahirkan anak, ya. Terus saudaraku, dia meneruskan garis keturunan laki-laki. Bagaimana mungkin bapak-bapak engkau tidak menghormati suami, istri? Coba angkat tangan dulu suami-suami yang ada di tempat ini. Coba angkat tangan dulu bapak-bapak. Adakah kau percaya istrimu memegang keuangan? Jangan kau pegang sendiri uangmu, nanti berdosa kau kepada Tuhan. Dan juga apa? Ketika suami sudah megang uang, engkau tidak bisa kontrol itu. Tapi kalau istri yang pegang, pasti terkendali. Pasti tidak akan macam-macam. Kenapa? Karena istri itu dia bisa mengontrol keuangan. Kecuali misalnya ya, dipercaya istri, tapi dia belanja baju, belanja tas, ganti sepatu, kebutuhan tidak diperhatikan, kebutuhan keluarga. Ya, dia bisa senang-senang nongki-nongki, dia pakai duitnya, itu sangat berdosa seorang istri. Jadi kadang demikian juga di sini ya. Istri-istri ini uang suaminya, suami saya kan banyak duit, ya kan? Sudah nggak belanja hari ini ratusan juta misalnya, katakanlah 5 juta, ya, atau belanja hari ini 10 juta, ada nggak untuk belanja habiskan uang 10 juta? Sayang banget duitnya, kasih aja sama saya. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hai suami-suami, hormatilah suamimu dengan cara memberikan seluruh pembenaran Tuhan di tengah-tengah keluarga, ya. Dengan demikian, istri pun merasa dihargai, istri pun merasa dihormati. Oh, bersyukurnya saya punya suami seperti Anda. Oh, bersyukurnya saya memiliki suami sepertimu. Tiada duanya, suami paling terbaik sedunia. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai doamu terhalang karena kau tidak menghormati istrimu. Jangan sampai doamu terhalang karena apa? Karena kau tidak hidup bijaksana. Hidup bijaksana artinya kau mempercayakan istrimu sepenuhnya, baik mengelola keuangan, baik dalam mengelola rumah tangga, dalam segala hal. Percayalah istrimu, ya. Jangan takut untuk mempercaya istri. Percayalah, ibu-ibu yang ada di tempat ini adalah istri-istri yang taat, yang tunduk dan taat kepada Tuhan, dan juga tunduk taat kepada suami. Ya. Jika masih ada di tempat ini suami-suami pemegang uang, bertobat, berikan nanti malam uang itu, saya mau memberikan uang semuanya kepada istri saya. Kelola dengan baik-baik. Ya, jangan macam-macam ya, semua keuangan kita serahkan kepada. Ya. Jangan ATM suami gendut sendiri, ATM istri tipis. Ya, tidak ada ATM artinya isinya, tapi ATM suami banyak. Aduh, suami bebas dia minum-minum di tempat lain dengan nongki-nongki dengan kawan-kawannya, sementara istri harus mengerut di rumah. Jangan ya, jangan demikian. Jadi saudara, kenapa saudara Tuhan ingatkan itu disampaikan kepada hari ini? Karena Tuhan mau keluarga-keluarga di tempat ini, keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan, keluarga-keluarga yang akan mengasihi Tuhan, mengasihi pasangannya, melayani satu dengan lain dengan pasangannya. Nah, itu yang kedua, peran daripada suami, ya. Kita baca dulu Efesus ayatnya saya sudah kasih ya.
ayat 27. Ya, kita baca sama-sama 1-2 ya. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 30. Iya, 28 dan 29 tadi ya. Jadi coba munculkan ayat 28 tadi. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, ya. Seperti tubuh kita ini, kita harus mengasihi tubuh kita sendiri. Demikianlah kita mengasihi istri kita. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi demikianlah suami, ya. Ada di sini enggak suami yang benci kepada istrinya? Kan katanya kan membenci tubuh sendiri. Ada nggak di sini yang benci kepada istrinya? Oh, makin cinta. Saya pikir tadi mau tawaran katakan bilang iya saya benci Korea. Aduh, perlu apa lagi? Perlu kita hamba Tuhan di sana boleh pasang, ya. Tapi ternyata makin cinta. Luar biasa, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu dikatakan kita harus merawat istri kita supaya dia bahagia, ya. Terus seperti diri kita sendiri, ya. Kalau kita kan merawat tubuh kita kan begitu baik, ya. Begitu manis kita merawat tubuh kita. Demikianlah kita terhadap istri kita. Kita harus merawat istri kita sehingga dia bahagia dan nyaman hidupnya. Jangan sengsara hidupnya. Ya, kenapa? Karena suami kenapa? Karena suami mengasihi istrinya. Jadi saudaraku, itu yang kedua, peran daripada suami, peran anak-anak. Ini tuh anak-anak, ya. Jangan pikir lepas daripada anak-anak juga, supaya bahagia satu keluarga utuh. Anak-anak juga harus mendengar firman Tuhan. Kita buka Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Wah, luar biasa saudara anak-anak. Jika kamu panjang umur bahagia di bumi, hormatilah orang tuamu, taatilah mereka. Semua katakan dulu anak-anak di tempat ini. Anak-anak artinya bukan hanya anak kecil, ya, yang sudah remaja atau youth. Coba katakan dulu semuanya. Wah, luar biasa. Wih, itu angkat tangannya siapa? Siskia yang paling tinggi, ya. Jadi saudara dikatakan ayat yang buka dulu ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak youth, hormatilah orang tuamu. Katakan amin anak-anak youth. Iya. Supaya berbahagia, ya, dan panjang umur. Jadi ternyata orang-orang yang panjang umur salah satu itu menghormati orang tua dan taat kepada orang tua. Ayat yang kedua, coba kita lagi, ya. Hormatilah ayah dan ibumu adalah suatu perintah yang penting. Ya, itu adalah perintah yang sangat penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi saudaraku, anak-anak muda, anak-anak youth, hormatilah orang tuamu. Ketika disuruh langsung mau, jangan melawan, jangan membantah. Ya, ketika dikatakan anakku pergi ke sana, ya pergilah, ya kan. Hai anakku ambil ini, ya ambillah, ya. Jangan pernah melawan. Katanya apa? Nanti tidak panjang umur dan tidak bahagia. Tapi semua anak-anak yang di tempat ini bahagia. Semua anak-anak yang di tempat ini panjang umur. Karena apa? Menghormati orang tua dan taat pada orang tua, ya. Senang ya melihat anak-anak youth itu ketika hari Kamis kita kan mesbah keluarga, ya. Itu mereka 6:30 udah datang. Jadi betapa bahagianya, kayak Pak Dirman itu punya anak Sweldon, 7 Pak udah datang dia. Karena anak saya saling luar biasa anak ini. Jadi katanya Pak Andres kan cerita, mereka baca firman Tuhan satu pasal satu hari, Pak, ya. Nah, itu bersyukur punya pembina seperti Pak Andres, bisa pimpin anak-anak yang ada di dalam bawahannya, ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hormatilah orang tuamu anak-anak dan apa? Taatilah mereka
supaya kau panjang umur dan bahagia sepanjang hidupmu. Ya, nah itu peran anak-anak. Nah yang kedua, kita buka dulu firman Tuhan, Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Oke, kita buka aja Kejadian ya, Kejadian 26 ayat 8. Matius 19 itu dikatakan bahwa menikah seumur hidup, ya di situ dikatakan. Tapi saya mungkin salah ketik ayatnya. Ya, kita baca ini saja 1, 2, 3 ya. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnyalah Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Jadi saudara yang kedua tadi kan menjalankan peran masing-masing, istri, anak, suami. Nah sekarang saudaraku menjaga keharmonisan dalam keluarga, menjaga kemesraan dalam keluarga. Jadi saudaraku dikatakan jangan sampai saudara ketika kita sudah menikah 10 tahun, menikah 20 tahun, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada suaminya sudah berkurang. Tapi makin lama makin cinta, makin lama makin cinta, makin lama makin mesra, makin lama makin harmonis. Kenapa? Karena satu dengan yang lain, semakin satu dengan yang lain mengenal, semakin mengenal satu dengan yang lain, cintanya bertambah-tambah. Ya, siapa di sini yang cintanya kepada suami dan istrinya bertambah-tambah? Oh haleluya, Pak Andres yang tangan lagi. Memang saudara ketika ada orang menikah, saudara kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi saudaraku bahwa orang Kristen pun bisa bercerai? Tidak ada kebahagiaan dalam keluarga itu, tidak ada kemesraan, tidak ada keharmonisan. Jadi disebabkan saudaraku bahwa suami istri, anak-anak harus saling menjaga keutuhan keluarga, harus sama-sama harmonis di tengah-tengah keluarga. Saudara makin lama kita makin cinta. Tadi kan Pak Mutabarat bilang, angkat tangan dia, makin lama makin cinta. Benar ya Pak ya? Kalau Bapak Sarimu Pak gimana Pak dengan ibu? Makin lama makin cinta. Ya. Sudah menikah 25 tahun, sudah melihat anak-anak sudah dewasa. Oh banyak pergumulan yang sudah dilalui di tengah-tengah pernikahan ini. Ada banyak persoalan tapi dilewati bersama-sama. Makin hari makin cinta dengan pasangan kita, makin hari makin cinta dengan suami kita, makin hari makin cinta dengan istri kita. Luar biasa ya. Ini makanya saudara siapa di sini yang tua bersama dengan pasangannya? Coba angkat tangan. Yang tua bersama. Artinya saudaraku sampai tua dan sampai kakek dan nenek. Ya, sampai punya cucu. Sekali indah kalau misalnya Ibu Linda melihat kalau dia punya suami yang takut Tuhan, dia kan punya anak, kan indah kan? Jadi saudara makin lama makin cinta dengan pasangan kita, jangan hambarlah cintamu. Oh, ini istri saya ini dulu waktu menikah, wajahnya berseri-seri, wajahnya cantik begini. Setelah udah lama menikah, wajahnya sudah berkeriput, tidak cinta lagi. Oh jangan ya. Tapi yang kulihat ya, istri-istri di sini makin lama makin cantik. Saya nggak tahu lah ya. Tapi yang kulihat semua makin hari makin cantik ya, makin hari makin muda. Usianya saya lihat sudah ada 40, katakanlah 60, ada di sini 60 tahun ya, sudah usia 60. Oh Kota Barat sudah 60 ya. Nanti sampai usia 90 tak? 90 Pak. Mau nggak 90? Ya, sampai tua bersama dengan pasangannya. Ya, saya percaya itu. Jadi di tempat ini saudara keluarga jemaat Kekari, jagalah keharmonisan, jagalah kemesraan. Dikatakan Ribka dan suaminya, mereka bercumbu-cumbuan. Jangan sampai hilang rasa kepada pasangannya. Amin. Jangan sampai hilang rasa. Aduh, ketika dilihat yang lain, matanya sudah jelalatan. Tapi tidak ada yang demikian di sini. Ditolak dalam nama Yesus. Tetapi makin hari ini, Pak Evar, bagaimana Pak rasanya kepada Ibu Mary? Setelah menikah sudah lebih 5 tahun ya menikah, gimana Pak rasanya? Apakah makin cinta, makin mengasihi? Ya. Jadi ada orang kan ketika suami kan masih bugar masih ini, tapi lihat istri di rumah sudah mulai katakanlah
sudah mulai ada satu guratan, ada satu keriput, aduh, dibandingkan dengan istri orang lain. Jangan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, gak boleh. Jadi harus kita jaga kemesraan dan keutuhan dalam keluarga, ya. Sehingga jemaat-jemaat di tempat ini, Karim Ijek 5, keluarga-keluarga bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati, keluarga-keluarga yang harmonis satu dengan yang lain. Sehingga orang bertanya, di mana ya Bapak itu berjemaat? Itu jemaat di Karim 5, luar biasa. Kenapa? Masing-masing suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sukacita, pengharapan baru bagi keluarga-keluarga baru di tempat ini, bagi kita semua yang sudah lama menikah, ya. Pernikahan kita menjadi pernikahan yang diberkati. Kita sampai tua bersama menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kira baharabat karena nama syukur, karena nama syukur. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati dan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Tidak ada yang terpisahkan antara suami istri, bergandeng tangan satu dengan yang lain. Horabata karana mahasikina. Kita akan pujian sekali lagi dari awal. Haleluya.
berkatilah setiap mereka, masing-masing keluarga, anak-anak, orang tua. Mereka menjadi orang-orang cinta Tuhan. Diberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.